Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini sekali lagi saya ingin menyaksikan mimpi saya pada 6 Oktober 2023 mengenai antara keadaan dan situasi yang akan terjadi apabila one world order ataupun satu pemerintahan dunia ini mengambil alih ataupun berkuasa. Nah, dalam mimpi itu Tuhan mengizinkan saya melihat sebahagia dan mengizinkan saya mengalami apa yang akan terjadi pada waktu itu. Nah, dalam mimpi itu saya pergi ke suatu tempat seperti tempat rekreasi, orang bersantai-santai dan duduk bercerita di sana. Saya itu bersama pergi dengan beberapa orang dan tempat itu dipenuhi dengan pokok-pokok di sekelilingnya. Dan kemudian tiba-tiba ada orang yang menebang pokok itu, yang mana pokok itu ada penyengat dan tidak memberikan warning kepada kami dan orang-orang yang ada di tempat itu. Nah, penyengat itu sangat banyak dan mengejar kami. Saya berteriak, lari, jangan sampai kena sengat. Dan ketika saya menoleh ke belakang saya lagi, hanya ada 2-3 orang yang berada di belakang saya mengikuti berlari bersama-sama dengan saya. Nah, penyengat itu berbicara, suntikannya akan dipaksakan lagi. Nah, saya meneruskan perjalanan melalui satu jembatan untuk sampai ke satu kota yang lain lagi. Dan di jembatan itu saya melihat satu perkataan tertulis pada benda yang besar dengan perkataan One World Order ataupun satu pemerintahan dunia. Nah, di kota itu saya cuma bersama dengan satu orang teman saja lagi, tetapi saya tidak mengenali siapa. Nah, apabila saya sampai di kota itu, saya melihat perkumpulan yang sangat banyak. Mereka itu berpakaian pelik warna merah dan biru. Mereka itu seperti memakai pakaian kostum, tetapi seragam. Muka-muka mereka itu juga sangat pelik dan menakutkan seperti muka-muka setan. Pada awalnya mereka melihat kami, mereka melihat dengan heran karena kami berbeda. Dan semua mata mereka itu memandang kami dengan pandangan yang sangat tajam dengan senyuman sinis. Mereka memandang kami sangat tajam sampailah kami itu berlalu pergi. Mereka itu seperti sedang berpesta, bergembira seperti merayakan sesuatu, seperti dalam perarakan dan perkumpulan juga. Dan di dalam mimpi itu saya mengerti bahwa mereka ini bergembira dan sangat berani karena mereka sudah diberi kuasa pemerintahan. Berani dan sangat angkuh sekali. Nah, ketika saya di kota berjalan-jalan itu, tempat itu berasa kasak dengan orang. Dan secara tiba-tiba, kota itu berubah dalam sekelip mata menjadi suram dan porak-poranda. Dan waktu itu, orang-orang yang berpakaian seragam, berpakaian pelik, merah biru itu sudah tidak ada di tempat itu. Nah, di satu lorong, saya itu melihat lorong itu sunyi, dan kemudiannya saya terhidu bau minyak bensin dengan arak bercampur-campur yang sangat kuat. Dan saya berkata kepada teman saya, jangan kita melalui lorong ini. Dan kami kembali pergi ke tempat di mana terdapat banyak orang. Nah, secara tiba-tiba keluar beberapa kumpulan lelaki yang tidak memakai baju, hanya berseluar, dan di tangan mereka ada botol yang berisi minyak bensin. Mereka itu mengajar orang-orang yang ada di kota itu juga mengajar saya untuk menyirami kami dengan bensin. Nah, saya itu berteriak lari jangan sampai disiram bensin. Nah, lelaki-lelaki ini kelihatan sangat pelit. Tubuh dan muka mereka itu kelihatan pucat lesi dan mata mereka itu juga sangat pelik dan tidak kelihatan seperti normal seorang manusia. Selepas itu tiba-tiba lagi keluar satu kumpulan orang. Kali ini mereka ini memegang pisau di tangan dan mengejar orang-orang yang ada di kota itu dan menikam orang yang ada di kota itu, termasuk saya juga. Mereka mau mengejar dan mau menikam saya. Nah, waktu ini saya dengan teman saya itu sudah berpisah. Dan kemudian saya tiba-tiba melihat satu budak kecil sekitar umur 4 tahun yang tidak mengetahui apa-apa. Saya ingin pergi menyelamatkannya, walaupun saya juga dikejar-kejar pada waktu itu. Nah, setelah saya tiba di tempat anak kecil itu, tiba-tiba ada satu angkatan, satu tim lagi keluar lagi dengan membawa pisau-pisau di tangan. Nah, rupanya tim ini mereka berpura-pura menjadi satu angkatan dengan orang-orang yang jahat ini yang memegang pisau itu, yang mau menikam kami untuk menyelamatkan saya, anak itu, dengan beberapa orang yang ada di tempat itu. Nah, angkatan ini yang ingin menolong saya dan beberapa orang ini, mereka menikam orang-orang itu dan kemudian saya itu terbangun. Nah, ketika saya terbangun tidur itu, pada awalnya saya itu tidak merasa apa-apa dengan mimpi itu. Saya tidak merasa seperti itu adalah sesuatu. Tetapi kemudian saya diingatkan mengenai benda itu yang tertulis
One World Order. Dan waktu itulah saya mengetahui bahwa ini adalah satu pesan. One World Order, satu pemerintahan dunia, pemerintahan Dajjal, pemerintahan 666 Antikristus. Waktu itu keadaan dunia akan menjadi porak-poranda, tidak ada belas kasihan, orang-orang tidak akan berbelas kasihan, tidak ada kasih, dan orang akan sangat sukar untuk mengawal emosi. Nah, sekarang saja kita itu sangat sering mendengar kes pembunuhan di mana-mana, yaitu manusia sangat susah untuk mengontrol emosi dan kemarahan. Nah, saya ingin memetik satu firman di dalam Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Dan saya juga mengingat kesaksian Sisnya beberapa hari lalu dari grup kawanan domba, bahwa Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri berkata tidak akan ada penundaan lagi. Nah, memang sangat berbahaya bagi orang-orang pilihannya jika waktu tidak dipersingkat, karena anak-anak Tuhan akan dipaksakan menerima suntikan itu lagi dan akan sangat terjepit dengan sistem pemerintahan One World Order ataupun sistem pemerintahan 666 Dajjal, yang mana semua harus tunduk kepada sistem ini. Nah, saudara-saudara, tanda 66 yang di dalam Wahyu 13 ayat 16-18 itu sudah ada. Jika kamu merasa bahwa tanda itu masih jauh ke depan dan belum terjadi lagi, maka renungkanlah hal ini. Apakah ada sistem lain yang tidak membenarkan manusia itu menjual dan membeli selain sistem yang sedang berjalan sekarang ini, yang mana harus menerima suntikan itu? Nah, kesaksian mimpi ini bukan untuk menebarkan ketakutan, tetapi untuk memperingatkan kita, untuk mempersiapkan diri kita dan mendorong setiap pribadi kita untuk bertobat. Bertobatlah selagi waktu itu masih ada. Hukum belas kasihan 1 detik terakhir itu masih sedang berjalan sekarang. Maka bertobatlah selagi ada waktu. Segala sesuatu harus terjadi seperti yang ada di dalam kitab Wahyu itu di akhir zaman ini, dan semuanya harus digenapi. Nah, di dalam Roma 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 juga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, inilah janji Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, bahwa Dia akan tetap menyertai anak-anak Tuhan sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi, janganlah kita takut, sekalipun anak-anak Tuhan yang tertinggal di dalam pemerintahan 666 itu, Tuhan Yesus juga akan tetap menyertai, dan karena di dalam diri manusia ada rupa dan gambarnya. Walaupun pada waktu itu, anak-anak Tuhan akan membayar harga yang sangat mahal dengan kematian martir, tetapi tetaplah pegang janji Tuhan bahwa Dia akan tetap menyertai sampai pada akhir zaman. Biarlah ada pertobatan di dalam diri kita senantiasa, setiap waktu, setiap saat. Jangan lagi terlalu ego, saudara-saudaraku. Waktu sudah sangat singkat. Nah, jadi sampai sini kesaksian saya. Semoga menjadi peringatan kepada kita dan semoga diberkati. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada setiap kita yang mendengar kesaksian ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sesuatu. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Karena itu bertobatlah. Izinkanlah Dia mengambil ahli hidupmu. Salam damai. Shalom Elohim. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.